Masih di obrolan Karebosi, pemirsa masih membahas mengenai polemik pasar sentral yang tak kunjung tuntas hingga hari ini, Pak. Tadi yang memang sampai saat ini begitu yang jadi masalah kan ini mengenai persoalan harga yang sangat tidak manusiawi begitu, apalagi menurut teman-teman pedagang ini memang kemahalan. Di isi dari adendum begitu, Pak. Memang salah satu mengenai kewenangan pihak pengembang untuk menentukan harga. Nah, kira-kira kalau misalnya pun sudah sampai ke ranah hukum dan mereka masih bertahan dengan itu bagaimana? Kita kan harus dipanggil dulu yang tahun 94 rohnya betul adendum itu. Sampai dikasih kewenangan harga. Pasti ada rohnya, ada tujuannya. Menetapkan harga tapi kan tidak boleh seenaknya. Karena ini tanah pemerintah. Dia cuman dibangun oleh pihak ketiga. Tapi harga yang dikasih karena ini pasar ini untuk masyarakat yang jualan. Jadi kalau mau dikasih pasar, tapi masyarakat tidak nikmat ya sama aja. Karena kan yang berarti tujuan perjanjian tidak tercapai. Rohnya dulu, dikasih kewenangan. Oke, kamu tentukan harga. Tapi kan harga itu nggak seenaknya. Iya. Cuman kan yang jadi ketakutan masyarakat dan juga ketakutan pedagang lah khususnya adalah ketika dari pihak pengembang tetap bertahan dengan kewenangan yang diberikan kepada mereka untuk menentukan harga begitu. Jangan sampai mungkin itu yang menyebabkan mereka sampai sekarang masih bertahan gitu, Pak. Kita kan makanya kita lakukan kalau mereka tidak mau berbaik-baikan ini kita main langkah hukum aja. Iya. Artinya ini dalam waktu dekat dari pihak pemerintah Kota Makassar. Saya akan meminta kepada pemerintah kota untuk cepat menangani ini. Iya. Karena kan ini yang berwenang juga sebetulnya pemerintah Kota Makassar. Iya. Yang harus tegas ke mereka. Tapi sejauh ini ketika melakukan koordinasi dengan pihak MTIR, apakah memang ada kesulitan dari teman-teman Pemkot? Kita kesulitannya karena yang selalu datang itu bukan orangnya, bukan bosnya itu loh. Yang datang anak buahnya. Tanya anak buahnya, iya manggut-manggut, tapi nggak terjadi. Persoalannya di situ. Harusnya kan yang datang itu pemiliknya di MTR. Mana nih pemilik? Artinya sampai di tahap mediasi yang sudah dilakukan oleh pihak Pemkot pun tidak pernah ada yang bersangkutan yang dipanggil yang datang begitu, Pak? Ya mudah-mudahan ke depan ini dalam waktu dekat ini bisa yang bersangkutan yang hadir. Selama ini memang tidak pernah berarti, Pak? Selama tidak pernah tatap muka? Saja di RUT sudah setahun belum pernah kenal ya. Belum pernah lihat orangnya. Sama sekali, Pak ya? Sama sekali. Baik, teman-teman dari pihak asosiasi pedagang ini sebaiknya yang jadi harapan teman-teman ke pihak pemerintah Kota Makassar, artinya ini kan sudah langkah akhir begitu ketika dibawa ke ranah hukum. Ya. Nantinya kami berharap karena ini persoalan akan panjang kalau memang pemerintah kota tidak menyelesaikan. Artinya walaupun proses hukum ini tetap berjalan terus, artinya pemerintah kota juga di saat masyarakatnya punya masalah besar mereka harus turun. Jangan sampai nanti pemilihan wali kota atau bagaimana baru dia datang. Nah, masyarakat pedagang itu sudah tahunan berapa tahun itu sudah menderita di sana. Tidak ada yang mendengarkan nasib mereka di sana. Bahkan pedagang sudah ada putus sekolah hanya karena tidak mampu membiayai lagi. Dibanding utangnya sudah bertumpuk itu disuruh lagi membayar kios yang begitu mahal. Setelah naik juga berjualan di atas tidak bayar kios disegel lagi. Inilah kesolima yang terjadi di sana. Inilah keadilan yang tidak terjadi di New Makassar Mall. Jadi saya berharap pemerintah kota betul-betul tegas bahwa sebagai pelindung rakyat harus berpihak kepada rakyat. Jangan berpihak kepada pengembang yang memang betul-betul mensolimi rakyatnya. Nah, itu yang dirasakan memang ya sama itulah yang dirasakan pedagang. Artinya Pak ini 1.800 pedagang yang punya sertifikat sampai sekarang memang masih belum menyerah untuk membawa ini ke ranah hukum, Pak ya? Iya. Itulah saya bilang tadi bahwa pemerintah harus turun tangan. Karena kami akan berjuang terus sampai kapanpun bisa dikata sampai titik darah penghabisan saya akan berjuang menuntut keadilan. Mereka-mereka yang mengadili kami yang kita akan ketemu di akhirat kembali. Keadilan hakikinya di situ. Karena kenapa kami punya hak, tapi kami disolimi. Masyarakat tidak punya apa-apa. Jadi kalau memang bukan pemerintah yang membantu rakyatnya, melihat rakyatnya yang menderita itu, bagaimana caranya mau ditingkatkan kesejahteraan rakyat? Bagaimana caranya tingkatkan kesejahteraan masyarakat? Kalau tersolimi di situ, artinya mungkin waktu pedagang itu tidak berutang, tidak punya utang setelah ada pembangunan, harus berutang ke bank. Itu pun
kalau modalnya cuma 50 juta beli harga 400 juta, di mana logikanya itu? Jadi secara tidak langsung mengusir pedagang untuk tidak berjualan di situ. Dan padahal itu nenek moyang kita punya itu untuk rakyat masyarakat yang punya. Baik Pak Syafrullah, ini apakah ada kemungkinan dari pihak pemerintah kota memutus kerjasama begitu dengan pihak pengelola nanti? Bisa jadi kalau ini berlarut-larut terus. Ini saya takutnya juga sentral jadi kuburan lagi nih. Yang bekas kuburan itu, kuburan Cina dulu. Iya, takutnya itu karena sunyi, lebih ramai di luar dibanding dalam. Ini kalau nggak cepat ya, bisa jadi kuburan kembali. Artinya bisa jadi tutup begitu? Bisa ditutup, iya. Kalau misalnya dia, taruhlah mungkin dari pihak MTIR begitu sampai dari pihak pemerintah Kota Makassar memutus kerjasama dengan pihak MTIR mencarikah pengelola atau pengembang lain lagi, atau memang justru pilihan terakhir tadi menutup pasar sentral tidak Yang jelas beroperasi lagi? kita mengamankan aset kita dulu, ya. Setelah kita amankan aset kita, teknik selanjutnya untuk kegiatan selanjutnya kita akan lakukan. Prioritas pertama amankan dulu aset. Karena aset kita tidak bisa kita atur itu loh. Itu jinnya di situ. Padahal yang punya begitu. Yang punya Pemkot. Masa nggak bisa ngatur? Baik. Hanya karena persoalan perjanjian itu yang rohnya nggak tahu. Apa sih dasarnya itu perjanjian? Iya. Baik, Pak Syafrullah, terakhir dari Anda di kesempatan malam hari ini ada yang ingin Anda sampaikan, mungkin entah itu kepada pihak pengembang ataupun kepada pihak-pihak terkait yang memang harus ikut bersinergi untuk pasar sentral ini. Ya, kalau pihak pengembang saya minta untuk meramaikan pasar yang bersikap manusiawi lah. Karena persoalannya kalau dia memaksakan kehendak, ini pasar sentral kan sunyi. Sekarang kan udah pada sunyi. Saya malah sekarang karena siang itu sunyi, saya mau bikin pasar malam, tapi di luar. Oke. Di lapak-lapak itu saya mau bikin di situ sementara untuk menghidupkan perekonomian di pasar sentral, tapi di luar karena kewenangan itu dalam perjanjian masih kewenangan MTR yang blok A, seharusnya bikin di blok B. Baik, itu saja Pak. Ya itu saya minta MTR seperti itulah, ya manusiawi lah. Ya. Terima kasih Pak Syafrullah. Pak Zainuddin, terakhir dari Anda malam hari ini. Ya, saya punya harapan kepada pemerintah kota untuk tegas menyikapi persoalan yang ada di Makassar Mall. Karena di sana pedagang sudah tersolimi sudah berapa tahun, sudah bisa 5 tahun barangkali tersolimi di sana. Makanya selama ini kami berharap pemerintah, karena kenapa pemerintah tidak bisa tegas sama dengan Pak Dirut tadi bahwa kita punya aset, kenapa kita tidak bisa tegas? Artinya pemerintah yang kemarin-kemarin kurang tegas. Gitu. Kalau kemarin saya anggap bahwa tidak ada yang membela pedagang, malah menganggap bahwa mereka lah yang mengusir kami dari situ. Maka saya menganggap bahwa konspirasi barangkali. Karena kenapa persoalan harga kita untuk kita tidak diselesaikan dulu baru disuruh masuk. Nah itu saja. Kalau sudah selesai persoalan harga kami masuk, tapi tidak jadi. Mudah-mudahan pemerintah wali kota sekarang berpihak kepada pedagang, artinya melihat yang jernih di mana lah pedagang bisa berjualan dengan tenang, bisa tidak tersolimi lagi. Karena di mana kita melihat orang tersolimi, kita mampu menghentikannya, kita tidak menghentikan, maka kita termasuk ikut mensolimi orang. Itulah. Baik, terima kasih banyak Pak Zainuddin dari Ketua Aliansi Pedagang Makassar Mall dan juga Pak Syafrullah dari Dirut PD Pasar Makassar Raya. Terima kasih sudah hadir kesempatan malam hari ini. Kita sama-sama berharap semoga ada respon baik begitu dari pihak pengembang agar cepat selesai. Jangan sampai ke ranah hukum lah, mungkin itu sebetulnya yang jadi harapan kita semua. Terima kasih sekali lagi sudah hadir malam hari ini. Untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, sesaat lagi Selebes Malam hadir menemani Anda dengan informasi dari Kota Makassar dan sekitarnya. Saya Tirsa Ivana pamit, sampai jumpa.